berserta ketimah. Berjalan ketimah. Nah, yang pertama itu ialah perencanaan. Perencanaan atau planning. Yang mana yang pertama itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan tujuan dari sistem informasi. Kita harus tahu apa tujuannya. Nah, yang kedua, melakukan analisis kelayakan atau teknis, ekonomis, hukum, dan operasionalnya. Nah, yang ketiga, mengidentifikasi masalah atau peluang yang dapat dipecahkan oleh sistem data tersebut. Nah, yang kedua itu ada analisis. Analisis juga mempunyai proses tiga proses. Maksudnya yang pertama adalah menganalisis kebutuhan pengguna dan organisasi. Yang kedua adalah membuat dokumen spesifikasi kebutuhan atau recruitment specification. Yang ketiga adalah melakukan studi sistem yang ada untuk menentukan kelemahan atau batasannya. Setelah tadi di perencanaan, baru kita analisis itu masalahnya apa, lalu kita masuk yang ketiga adalah perencanaan. Perencanaan atau desain, mana kita telah merancang arsitektur sistem, yang mana itu termasuk dalam data, proses, terbuka. Yang kedua ialah membuat desain teknis seperti database, algoritma, dan user interface atau UI. Yang ketiga ialah hasil tahap ini adalah blueprint untuk mengembangkan sistem tersebut. Lanjut, yang keempat ialah implementasi. Selanjutnya kita mengimplementasikannya, yaitu membuat kode programnya berdasarkan desain. Jadi setelah kita desain, kita buat mengimplementasikannya. Bagaimana kita membuat suatu program tersebut? Yang mana tadi membuat kode program berdasarkan desain tersebut. Yang kedua, mengintegrasikan komponen yang telah dikembangkan, yang telah dirancang. Yang ketiga ialah melakukan pengujian atau unit testing, sistem testing untuk memastikan sistem bekerja sesuai spesifikasinya. Setelah kita buat kodenya, kita mengintegrasikannya, lalu kita dicoba apakah sistem tersebut berjalan sesuai yang diinginkan. Pertama ialah pengujian dan integrasi. Nah, jadi untuk pengujiannya juga ada tahapannya, juga masuk ke dalam pengujian dan integrasi. Jadi besar tersebut, yang mana pengujian masuk ke 3 proses tersebut ialah memastikan sistem bekerja dengan baik di lingkungan yang sesungguhnya. Dan kita harus sesuaikan tuh program itu sesuai nggak dengan yang dibutuhkan dalam aplikasi tersebut. Itu yang kedua adalah menguji fungsionalitas, keamanan, dan performa. Jadi kita juga harus menguji keamanannya, apakah aman program tersebut untuk kita gunakan untuk keberlanjutannya atau bagaimana. Yang ketiga adalah menyesuaikan sistem berdasarkan perkembangan banyak pengguna. Yang keenam adalah pemeliharaan. Jadi pemeliharaan atau biasa disebut maintenance. Juga ada 3 prosesnya. Yang pertama adalah memperbaiki bug yang ditemukan setelah implementasi. Bug itu maksudnya kesalahan-kesalahan atau error yang di dalam suatu program tersebut. Kedua adalah melakukan pembaruan atau penyesuaian berdasarkan perubahan kebutuhan bisnis. Jadi kita akan berubah mana yang diperlukan atau yang tidak diperlukan. Yang ketiga adalah mengoptimalkan performa sistem untuk jangka panjang. Jadi kita harus juga memperhatikan apakah program tersebut layak nggak untuk kita lakukan untuk jangka panjang. Nah, di sini juga ada metode siklus hidup sistem dan pengembangan sistem informasi. Jadi itu ada 4. Yang pertama ialah waterfall atau proses linear, di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi tahap yang sebelumnya itu harus kita selesaikan dulu, baru kita boleh maju untuk ke tahap selanjutnya. Kedua adalah agile atau pendekatan interaktif dengan fokus pada kolaborasi dan pembangunan cepat. Yang ketiga ada prototyping. Itu pembuatan versi awal sistem untuk mendapatkan masukan dari pengguna, dan setelah kita membuat sistem tersebut, jadi kita juga harus membutuhkan pendapat dari pengguna yang
dan bertahap dengan fokus pada manajemen risiko. Nah, jadi sini saya juga masukkan studi kasusnya, yang mana studi kasus dari sistem informasi pemesanan hotel online. Nah, jadi saya mengambil dari pemesanan hotel online. Di sini ada latar belakangnya, ialah hotel bintang 5 atau hotel Paradise Sky menghadapi tantangan dalam pengelolaan reservasi karena sistem manual. Jadi hotel ini masih menggunakan sistem manual. Hotel ini membutuhkan sistem informasi berbasis web untuk meningkatkan efisiensi dari pengamanan pelanggan. Jadi karena hotel yang masih menggunakan manual, jadi kita menggunakan studi kasus ini untuk bagaimana sih agar hotel tersebut bisa kita lebih efisiensi lagi. Nah, jadi ini ada tahap seperti yang di awal tadi, kan ada tahap tuh. Jadi tahap pertama itu perencanaan, planning. Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah, studi kelayakan, dan perencanaan awal. Yang mana langkah-langkah tersebut ada 5 langkah nih. Yang pertama itu masalah utama. Jadi kita harus tahu tuh apa sih masalah utamanya. Jadi masalah utamanya kesalahan pencatatan manual yang sering terjadi. Jadi saat mengerjakan mencatat pelanggan manual itu masih ada kesalahan-kesalahan yang tidak efisien gitu. Yang kedua, tidak ada informasi real time tentang ketersediaan kamar. Yang ketiga, manajemen kesulitan membuat laporan pendapatan dan tingkat huniannya. Jadi tidak terstruktur itu, masih amburadul secara manual tersebut. Jadi yang kedua, tujuan. Nah, jadi tujuannya apa? Membangun sistem online untuk mempermudah pemesanan. Yang kedua, memberikan laporan otomatis dan real time secara cepat. Yang ketiga, mengurangi beban kerja staf resepsionisnya. Jadi yang keempat, studi kelayakannya. Jadi juga keempat ini ada 4 nih. Yang pertama, teknis, infrastruktur IT tersedia, pengembangan perangkat guna eksternal dapat dipekerjakan. Yang kedua, ekonomis. Nah, anggarannya 500 juta dengan ROI diproyeksikan dalam 2 tahun. Jadi jangkauannya itu ada selama 2 tahun dalam 2 tahun. Dan ketiga, operasional. Sistem akan mudah digunakan setelah pelatihan staff. Yang keempat, hukum. Sistem akan mematuhi undang-undang tempat. Yang kelima, kelima itu adalah hasil, di mana rencana mulai disetujui untuk dilanjutkan ke tahap analisis selanjutnya. Nah, masuk ke tahap 2, yaitu analisis. Setelah tadi kita melakukan perencanaan, kita akan menganalisis. Tahap ini menganalisis kebutuhan pengguna dan organisasi secara detail. Jadi ada 4 langkah. Kebutuhan. Pertama, wawancara. Manajer ingin laporan bulanan otomatis. Manajer ingin laporan bulanannya secara otomatis, tidak lagi menggunakan manual. Yang kedua, pelanggan menginginkan sistem pembayaran yang aman dan fleksibel. Yang ketiga adalah observasi. Staf kesulitan memberikan ketersediaan kamar dengan sistem manual. Yang ketiga, survei. Pelanggan lebih suka memesan melalui aplikasi dibanding datang langsung, karena lebih mudah juga kan untuk menghemat waktu juga. Yang kedua, dokumen kebutuhan. Pertama, kebutuhan utama, yaitu ada pemesanan utama, sistem pembayaran online, laporan pendapatan dan tingkat hunian. Dan masuk ketiga, analisis proses, yaitu membuat diagram alur proses selama atau manual dan proses dalam yang dibutuhkan secara otomatis. Dan keempat ialah hasil, dokumen spesifikasi kebutuhan disusun dan disetujui oleh semua pihak terkait. Setelah tadi ada perencanaan, ada analisis, dan masuklah kita ke tahap perancangan atau desain, yang mana sistem dirancang berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis. Yang mana langkah-langkahnya? Yang pertama adalah arsitektur sistem. Yang pertama, server pertama menggunakan cloud hosting. Jadi dia harus menggunakan hosting agar bisa diakses untuk ke semua pengguna. Yang kedua, sistem berbasis web
dan mobile atau responsive design. Yang kedua ialah desain data. Data itu menggunakan MySQL untuk menyimpan data pelanggan, reservasi, dan pembayaran. Lanjut, yang ketiga ialah desain dan terbuka UI UX. Antarmuka pengguna dirancang agar sederhana dengan fitur dan dengan fitur-fitur tersebut. Jadi UI UX ini maksudnya itu bagaimana bentuk desainnya, bagaimana suatu web itu mudah untuk diakses oleh pelanggan. Jadi termasuk ada tombol, ada pencarian seperti itu, ada warna-warnanya, bagaimana supaya warna web tersebut tidak menyakitkan mata. Itu ada di dalam UI UX. Dan yang keempat adalah formulir pemesanan kamar. Yang pertama, informasi ketersediaan kamar real time, cepat. Yang kedua, metode pembayaran yang aman atau kartu kredit dan e-wallet. Yang kelima ialah dokumen desain. Pertama, diagram ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang kedua, wireframe dan mock-up antarmukanya. Nah, masuk keempat adalah implementasi. Setelah kita perancangan, masuklah kita ke implementasi. Yaitu pada saat ini sistem mulai dikembangkan, mulai diuji coba. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama adalah pengembangan sistem backend, dikembangkan dengan PHP atau Node.js. Jadi backend ini bagaimana proses tombol-tombolnya itu berfungsi dengan baik, bagaimana database itu berfungsi dengan baik, yaitu dengan menggunakan program PHP dan Node.js. Node.js ini adalah frameworknya. Yang kedua adalah frontend, menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi frontend ini bagaimana tampilannya, bentuk desainnya, warna-warnanya, yang mana menggunakan HTML, CSS, stylenya, dan JavaScript, menggunakan bahasa program tersebut. Dan yang ketiga ialah integrasi API untuk pembayaran online, misalnya Bitrans. Yang kedua ialah pengujian unit. Jadi setelah unit dibuat, baru kita akan masuk ke tahapan pengujian unit, yang mana setiap modul diuji untuk memastikan berfungsi sesuai spesifikasi. Yang ketiga ialah integrasi. Ini sistem backend dan frontend dihubungkan serta modul pembayaran terintegrasi. Dan yang terakhir ialah hasilnya sistem siap untuk diuji lebih lanjut pada tahap berikutnya. Jadi dia akan diuji kembali apakah itu layak tidak untuk dipasarkan seperti itu. Setelah tadi tahap keempat, selanjutnya tahap yang kelima yaitu pengujian. Jadi sistem diuji secara menyeluruh sebelum digunakan oleh pelanggan. Jadi ada 4 langkah-langkahnya. Yang pertama, pengujian sistem. Pertama, menguji semua fitur seperti pemesanan kamar, pembayaran, dan laporannya, apakah itu berfungsi dengan baik. Kedua, registrasi untuk memastikan sistem dapat menangani banyak pengguna. Apakah program itu bisa nggak dia menangani banyak pengguna yang akan menggunakannya. Kedua adalah pengujian keamanan. Jadi menguji keamanan pelanggan. Yang kedua, memastikan pembayaran online aman dari ancaman cyber. Yang ketiga adalah uji pengguna atau user acceptance testing, mengundang beberapa pelanggan dan staff untuk mencoba sistem dan memberikan umpan balik. Yang keempat, hasil sistem dinyatakan siap untuk digunakan setelah semua bug diperbaiki. Langsunglah kita ke tahap yang terakhir, ialah tahap pemeliharaan atau maintenance. Setelah implementasi, sistem mulai digunakan dan dikelola. Nah, itu langkah-langkahnya untuk perawatan rutin. Memastikan server berjalan tanpa gangguan. Yang kedua, melakukan backup data secara berkala. Jadi harus ada proses untuk perawatannya. Jadi dua, perbaikan bug. Memperbaiki masalah yang ditemukan setelah implementasi. Dan yang ketiga yaitu perbaikan sistem, yaitu menambahkan fitur baru sesuai kebutuhan pelanggan atau misalnya promosi sistem kamar di dalam proses tersebut. Yang keempat ialah evaluasi. Yang pertama, sistem dievaluasi setiap 6 bulan untuk memastikan tetap relevan dan optimal.
ini ada kesimpulan dari studi kasus tersebut, yaitu melalui penerapan SDLC, Hotel Paradise Bay berhasil mengembangkan sistem informasi kebangsaan hotel yang mengurangi kesalahan manual, meningkatkan efisiensi operasional, memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik, 4. meningkatkan pendapatan hingga 30% dalam tahun pertama. Yang kelima, studi kasus ini menggambarkan bagaimana setiap tahapnya kontribusi pada keberhasilan proyek teknologi informasi tersebut. Jadi ini ada kesimpulan secara dari keseluruhannya. Sistem atau biasa kita sebut SDLC adalah kerangka kerja terstruktur yang digunakan untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi secara efektif dengan melalui tahap perencanaan, analisis, perancangan, pengembangan, pengujian, implementasi, dan pemeliharaan. SDLC memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan pengguna, berfungsi optimal, dan dapat terus diperbarui sesuai perubahan teknologi atau kebutuhan bisnis. Metodologi seperti waterfall, agile, atau prototyping sesuai kompleksitas dan tujuan proyek menjadikan pengembangan sistem lebih searah dan efisiensi. Baik, dari sekian dari video presentasi. Semoga materi bermanfaat untuk kita semua dan semoga menerima materi-materi yang saya paparkan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.